Penerbang, Event Aviation Weekly News kembali hadir dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Event Aviation Pipeline dan Lintas Lanuda bersama saya, LD Andes, dan saya, Sardana Naya. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Pus Panebal, Laksda TNI Sisani Jafar menerima kunjungan kerja Kepala Badan SAR Nasional Marsdia Kusworo di lobi utama gedung RK Senda Mako Pus Panebal pada Senin 4 Desember lalu. Komandan Pus Panebal menyampaikan jalinan kerjasama antara Pus Panebal, Basarnas berjalan dengan baik, terutama dalam pengoperasian helikopter Basarnas baik dalam latihan-latihan operasi SAR. Komandan Pus Panebal berharap ke depan penambahan unsur helikopter maupun fixed wing agar dapat mendukung latihan dan kesiapsiagaan operasi SAR. Selanjutnya, Komandan Pus Panebal dan Kabasarnas meninjau pesawat Basarnas di shelter Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Pus Panebal. Wakil Komandan Pus Panebal Laksma TNI Bayu Al-Syabana mewakili Komandan Pus Panebal Laksda TNI Sisani Jafar menghadiri peresmian Kampung Bahari Nusantara yang dipusatkan di Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Dusun Telocor, Desa Gedun Pandan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 4 Desember lalu. Asisten Potensi Maritim Kasal, Majen TNI Marinir Markos, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan 69 Kampung Bahari Nusantara yang bertujuan menciptakan kondisi juang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan pertahanan yang terbagi dalam 5 klaster, antara lain edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan. Senin 4 Desember lalu, Komandan Pus Panebal Laksda TNI Sisani Jafar didampingi Ketua Gabungan Jalas Nasri Pus Panebal, Nyonya Vivi Sisani Jafar, melepas keberangkatan helikopter Panther AS565 MBE HS1305 beserta kru untuk bergabung dengan Satgas Militan Task Force TNI Kolonel 28 Unifil di Bandung tahun 2023 di Base of Pus Panebal. Komandan Pus Panebal menyampaikan sebagai komponen maritim dalam misi Unifil, MTF memiliki peran sentral untuk menjaga stabilitas keamanan di laut dengan melakukan operasi interdiksi laut dan mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Dalam rangka memperingati Hari Armada RI tahun 2023, Komandan Udara 1 Pus Panebal, Kolonel Laut Dani Agnes Sundani menghadiri ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa 5 Desember lalu. Sebelum pelaksanaan ziarah, diadakan upacara di depan tugu pahlawan yang terletak di dalam TMP Pusara Bakti dan dipimpin oleh Kasko Armada 1 Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto sebagai pemimpin upacara. Kegiatan tersebut sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendharma baktikan jiwa raga dan sebagai bukti kebesaran jiwa bangsa Indonesia. Wakil Komandan Pus Panebal Laksma TNI Bayu Al-Syabana mewakili Komandan Pus Panebal Laksda TNI Sisani Jafar menghadiri upacara pemberangkatan 120 personil Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28 Unifil tahun anggaran 2023-2024 di Dermaga Madura Kormada 2 Surabaya pada Rabu 6 Desember lalu. Pangkormada 2 Laksda TNI Yayan Sofian melepas secara simbolis KRI Diponegoro 365 yang juga onboard dari helikopter Panther AS565 MBE HS1305 dari Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Pus Panebal. Lintas Lanuda. Menjelang peringatan Hari Armada ke-78 tahun 2023, Komandan Naudal Biak Kolonel Laut Henok Nazarius Firzawan bersama prajurit jajarannya mengikuti kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Senin 4 Desember lalu. Kegiatan tersebut diawali upacara dan peletakan karangan bunga, dilanjutkan ziarah dan tabur bunga yang dipimpin Aslok Puskamla Armada 3. Pada momen tersebut, Komandan Naudal Biak menunjukkan salah satu makam baru yang merupakan persemayaman seorang pahlawan pertempuran Laut Aru bernama Junias Rapami yang berpesan agar generasi penerus tidak melupakan pentingnya sejarah karena sejarah merupakan jati diri sebuah bangsa.
dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2023, Komandan Lanudal Kupang, Mayor Laut Arif Sukmono Akbar mengikuti upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Dharma Loka, Kota Kupang pada Selasa 5 Desember lalu. Upacara dipimpin Wadan Lantamal 7 Kupang, Kolonel Marinir Aris Budiadi, sekaligus mewakili Komandan Lantamal 7 Kupang. Upacara diawali dengan penghormatan, dilanjutkan dengan doa yang ditujukan kepada arwah para pahlawan, serta peletakan karangan bunga. Balai Pengobatan Lanudal Tanjung Pinang mengadakan in-service training kesehatan Basic Life Support atau bantuan dasar hidup di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang pada Rabu 6 Desember lalu yang diikuti seluruh personil Lanudal Tanjung Pinang. Kegiatan dipimpin langsung oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Plaut Triwibowo, yang menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk penyegaran kemampuan dan pengetahuan personil Lanudal Tanjung Pinang mengenai penanganan kegawat daruratan, khususnya berkaitan dengan materi bantuan hidup dasar Basic Life Support dalam materi yang disampaikan oleh Paur Polum BP Lanudal Tanjung Pinang, Letda Laut Kesehatan Wanita Dr. Adelaine. Rabu 6 Desember lalu, guna meningkatkan keterampilan, mengasah dan memelihara kemampuan, personil Lanudal Sabang melaksanakan latihan menembak senjata, pistol G2 Komp dan senjata laras panjang SS1 M1 Triwulan 4 tahun 2023 di lapangan tembak Bonansa Lanudal Sabang. Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang, Letkol Laut Plaut Nasrullah menyampaikan, menembak merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap prajurit yang sudah terprogram dan terencana setiap triwulannya secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Kamis 7 Desember lalu, di apron Hanggar Lanudal Jakarta, Komandan Lanudal Jakarta, Mayor Laut Plaut Ray Daryano melepas kru pesawat udara Bonansa G36 Raja Wali Laut Flight kembali ke Base of Lanudal Juanda setelah melaksanakan kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia tahun 2023 yang berpusat di Dermaga Sunda Pondok Dayung. Selain kelima pesawat udara G36 Bonansa, Komandan Lanudal Jakarta mengantar keberangkatan 2 unsur pesawat udara Kasa dan 2 unsur pesawat udara helikopter jenis Enbel dan Panther yang terlibat dalam rangka Hari Armada RI tahun 2023. Pada Rabu 6 Desember lalu, Satuan Tugas Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda sebagai leader sektor dan koordinator pengamanan di Bandara Juanda berhasil mengamankan terduga informasi palsu bom di pesawat Pelita Air IT-505 rute Surabaya Jakarta di tempat isolasi pesawat dalam melaksanakan penanganan kedaruratan di bandara. Komandan Lanudal Juanda Puspanepal Kolonel Laut Plaut Heru Prasetyo melaksanakan konferensi pers bersama Kaotban Wilayah 3 Surabaya, SM Afsek Angkasa Pura 1 dan SM Pelita Air di lobi Maku Lanudal Juanda pada Kamis 7 Desember lalu dan menyampaikan sebanyak 164 penumpang dan kru bisa dievakuasi dengan aman. Selanjutnya terduga pelaku diamankan oleh Denpom dan Pam Lanudal Juanda untuk dilaksanakan pendalaman serta pengembangan terduga pelaku sampai dengan pelimpahan kepada PPNS Dirjen Perhubungan Udara. Komandan Lanudal Juanda menyampaikan kepada seluruh masyarakat umum untuk berpikir jernih walau hanya sekedar candaan mengenai kata atau kalimat sensitif bom dan sejenisnya di objek vital nasional. Demikian pelayanan di ini. Saya, Sardanaya. Saya, Aldiandes. Dan kru yang bertugas mengerti. Jaya Sepa, Jaya Mai. Salam Puspanepal. Dharma Gala. Oke.